Dasar grup Smith brengsek. Paman, kita harus bagaimana? Tuan muda Jay Smith jelas akan mengkhianati kita. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Keduanya duduk ambruk di lantai, mereka berdua tahu, takutnya mereka akan masuk penjara. Ayo pergi. Berkemas dan segera tinggalkan kota Asmenia. Keduanya pulang dengan cepat, namun baru kembali ke area perumahan, tiba-tiba ada lampu di depan, lalu sebuah BMW menghalangi di depan mobil mereka. Sialan, cari mati, ya. Bisa menyetir, tidak. Kenapa malah lewat jalur yang salah? Paman Max awalnya sudah cemas. Melihat seseorang yang berani menghalangi jalan, dia pun memarahi kasar. Jika tidak mau minggir, aku akan menabrak. Kemudian dia melihat bahwa BMW itu masih tidak menyerah. Dia dan Doni keluar dari mobil dengan marah dan ingin melihat siapa pengemudi BMW ini. Sedangkan pada saat ini, pintu BMW terbuka memperlihatkan sesosok turun perlahan. Di malam yang gelap, tindakan pria itu tidak cepat atau lambat. Sebuah suara yang membuat Doni merasa sangat familiar tiba-tiba melayang. Doni, Paman Max, manusia bertindak, Tuhan sedang melihat. Jadi kamu, Jensen. Sekujur tubuh Jensen terkejut, tiba-tiba dia memikirkan semuanya lagi. Jensen tiba-tiba mencari mereka dan bertanya tentang Zara. Setelah Jensen pergi, manajer John akan menuntut mereka. Bahkan tuan muda dari grup Smith tidak berani maju. Apakah Jensen sedang bermain trik? Paman, dia yang menyakiti kita. Doni dengan cepat berteriak kepada Max, dan Max juga memarahi dengan marah, tetapi dia merasa bahwa Jensen tidak dapat membunuh mereka dengan energi ini. Doni, kamu pasti mengenali benda ini. Pada saat ini, di tangan Jensen muncul sandal yang ditemukan di gedung asrama, dan kemudian meletakkannya di tanah. Apaan benda ini? Doni perlahan menggigil. Entah bagaimana, sandal itu selalu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Selain itu, ada beberapa orang di sekitar dan lampu jalan gelap yang memberi lebih banyak tekanan pada psikologinya. Sandal ini milik Zara. Jensen hanya mengucapkan satu kata, tetapi suaranya seperti jimat yang mematikan. Milik Zara? Doni tidak tahu mengapa merasa ketakutan, tetapi tubuhnya bergetar. Pupil matanya menatap sandal dan tiba-tiba berkontraksi. Di sandal itu, dia samar melihat sosok putih yang dikenalnya. Yang terpenting, wajah pucat itu sangat familiar. Zara yang sekolah di perguruan waktu itu. Hantu. Doni berteriak aneh, dan kemudian dia pingsan akibat ketakutan. Sedangkan Paman Max tidak tahu tentang Zara, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat hal semacam ini dalam kegelapan, dia ketakutan dan berlari ke mobil untuk bersembunyi. Jensen melihat sandal itu di tanah. Apa yang dia lakukan hari ini bukan hanya untuk mendapatkan keadilan bagi Zara, tetapi juga untuk memahami apa yang tidak bisa Zara lepaskan. Zara, Doni telah mendapatkan ganjaran yang sesuai. Manusia memiliki jalan manusia, hantu memiliki jalan hantu. Kekhawatiran dunia sudah berakhir, kamu juga harus pergi ke jalanmu sendiri. Jensen berkata dengan lemah pada sandal itu. Ada kertas jimat di tangannya dan perlahan-lahan menaburkannya. Dalam kegelapan, seolah-olah dia telah menyalakan lampu, menunjukkan jalan menuju reinkarnasi. Terima kasih. Samar, suara jernih tertinggal di langit, angin berawan berlalu, dan lingkungan berangsur-angsur pulih. Jensen tahu bahwa kekhawatiran Zara sudah berakhir, dia pun memasuki jalan reinkarnasi. Zaki, kamu bisa memanggil polisi. Kemudian Jensen kembali ke BMW. Ketika BMW pergi kurang dari Terima kasih. Samar, suara jernih tertinggal di langit, angin berawan berlalu, dan lingkungan berangsur-angsur pulih. Jensen tahu bahwa kekhawatiran Zara sudah berakhir, dia pun memasuki jalan reinkarnasi. Zaki, kamu bisa memanggil polisi. Kemudian Jensen kembali ke BMW. Ketika BMW pergi kurang dari 5 menit, suara sirene datang dari kejauhan. Bukti kriminal Doni meyakinkan, terlebih lagi ada saksi dan bukti material. Kemungkinan bisa dipenjara di bawah 7 tahun. Meskipun hukumannya tidak terlalu berat, tapi juga bisa dianggap sebagai keadilan bagi Zara. Jensen meminta Zaki untuk mengemudikan mobilnya ke tanah lapang.
Dia mencari tempat untuk mengubur sandal, dan kemudian berkata kepada Nico. Tuan muda Nico, ayah Zara juga sangat menyedihkan. Jika kamu dapat membantu, lakukanlah yang terbaik untuk membantu. Karena Kak Jensen yang berbicara, aku berjanji untuk melakukannya. Malam ini, akan menyaksikan sendiri teknik misterius yang ajaib. Nico mengagumi dari dalam hati tentang Jensen. Dia juga lebih yakin bahwa ada orang aneh yang lebih berseni sihir misterius di dunia ini. Setelah masalah ini diselesaikan, Zaki secara pribadi mengantar kembali Jensen dan Diana. Dalam perjalanan pulang, Diana memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia pun tidak tahan dan melihat kakak iparnya. Tatapannya terus berbinar, entah apa yang sedang dia pikirkan. Pagi-pagi keesokan harinya, berita itu dilaporkan di grup Smith. Hanya saja, grup Smith mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya, jadi sebagian besar tuduhan dilakukan oleh Donnie dan Paman Max. Industri keluarga J. Smith ternyata telah membuat hal seperti itu. Zachary yang sedang membaca koran pun menghela napas. Untungnya, itu tidak ada hubungannya dengan grup Smith. Jika tidak, industri keluarga J. Smith akan terpengaruh. Ayah, masalah J. Smith pasti akan mereka tangani sendiri. Luangkan waktu menyuruhnya pulang untuk makan malam. Tanyakan saja, nanti juga tahu. Sekarang hampir jam 8, kamu seharusnya berangkat, kan? J. Smith anak ini. Aduh, bagaimana mengatakannya, ya? Bagaimanapun juga, kelicikannya terlalu dalam. Lebih baik memiliki lebih sedikit hubungan dengan orang lain. Ayah, mengapa kamu berbicara seperti itu? Dia melakukan yang terbaik untukmu pada saat ulang tahunmu. Sudahlah, tidak perlu bicara tentang dia lagi. Sudah dibawa kontraknya. Dan juga, apakah kamu membawa sertifikat yang ditinjau oleh Biro Perlindungan Lingkungan? Ibu Mai menyuruh ayah Zachary sambil memakaikan dasi untuknya. Melihat mereka yang seperti ini seolah sangat mewah. Ayah, ibu, hari ini hari apa? Kenapa begitu mewah? Apakah ini ulang tahun pernikahan kalian? Tanya Diana. Omong kosong, hari ini adalah titik balik dalam karir ayahmu. Apakah kamu ingat apa yang ayahmu katakan tentang grup Vites terakhir kali? Hari ini ada hasilnya. Pokoknya jangan bertanya lagi. Ingatlah untuk kembali makan malam ini. Jika ayahmu berhasil, keluarga kita akan merayakannya. Ibu Mai tersenyum sambil memarahi, kemudian memandang Elena dan berkata, Elena, kamu istirahatlah hari ini, tetap di rumah untuk bantu-bantu. Jangan pergi kemanapun. Aku mengerti. Elena sedang minum susu, tetapi matanya diam-diam menatap Jensen dan Diana, dia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Karena tadi pagi, Diana berinisiatif untuk menyapa Jensen. Yang harus diketahui, pada waktu dulu, adiknya ini suka mengumpati Jensen. Ini sudah masalah menunjukkan kasih sayang di luar hukum. Aku kenyang. Ada beberapa urusan di perusahaan, aku akan pergi bekerja dulu. Pada saat ini, Jensen menyeka mulutnya dan tersenyum pada Ibu Mai. Pergilah, ingat untuk kembali makan siang. Ibu Mai jelas tidak begitu dingin pada Jensen. Mungkin Jensen tidak memiliki banyak kemampuan dibandingkan dengan menantu lainnya, tapi sekarang Jensen mandiri. Ditambah lagi, dia sudah menikah, lalu mau bisa bagaimana lagi? Lebih baik menjalani hidup dengan baik. Bu, aku mengerti. Jensen merapikan diri sejenak, kemudian pergi. Kakak ipar, tunggu aku. Diana bergegas mengejar, dan sebelum dia keluar, Diana merangkul lengan Jensen yang membuat Jensen terdiam. Anak ini tidak sopan kepada yang lebih tua. Ibu Mai yang melihat ini pun tidak bisa menahan tawa dan omelan, sementara Elena tampak aneh. Dia memikirkan perbedaan Jensen setelah ingatannya kembali. Kenapa dirasa status keberadaan Jensen terus meningkat dalam keluarga ini?